Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Wahyu Pratama. Saya akan melakukan implementasi dari sintek yang sudah saya buat. Jadi, di sini saya akan mengimplementasikan sintek yang telah saya buat sebagai hasil dari penugasan untuk menyelesaikan UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan materi minggu lalu? Apakah ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, maka saya akan melanjutkan materi minggu ini, yaitu strategi pemasaran. Jadi, apa itu strategi pemasaran? Yang pertama-tama ini, pemasaran ini adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdiri dari individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Caranya ini dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Jadi inti pemasaran ini memuaskan kebutuhan konsumen. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan video mengenai pemasaran. Hei bro, Hai juga, suram amat muka lu. Kenapa? gue mau was manajemen pemasaran bro, pusing gak ngerti-ngerti. Lah, ada masalah apaan? Tanya mamang sini. Ho 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 ho. Ini bro, aneh kurang ngerti tentang konsep pemasaran nih. Aduh, gimana ya? Lo tahu gak sih bro konsep pemasaran tuh gimana? Kalau menurut Kotler sih bro, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdiri dari individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Caranya dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Oh gitu bro, kalau gitu inti dari pemasaran itu berarti memuaskan kebutuhan konsumen. Cakep bro, emang bener kayak gitu. Oh bener gitu ya? Wah, bisa juga ya gua. Tapi bro, ngomong-ngomong, Kotler tuh siapa sih? Bokap lo ya? Kok lo tahu? Alah. Selamat siang mas, bisa ganggu sebentar nggak? Oh iya mas, boleh. Memangnya ada apa mas? Begini mas, saya mau tanya. Tahu nggak bagaimana pemasaran memberikan pengaruh pada nilai konsumen? Oh, tahu dong. Jadi, kita harus mengenal terlebih dahulu fase penciptaan dan penghantaran nilai. Itu fasenya ada 3 mas, yaitu memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai. Saya masih agak kurang jelas mas. Maksudnya bagaimana ya memilih nilai, menyediakan nilai, dan mengkomunikasikan nilai itu? Jadi gini mas, memilih nilai itu memrepresentasikan PR pemasaran sebelum produk dibuat. Kalau menyediakan nilai itu kita menentukan fitur produk tertentu. Sedangkan mengkomunikasikan nilai dengan cara mendayagunakan tenaga penjualan, promosi, iklan, dan sarana komunikasi lainnya. Itu menggunakan rantai nilai untuk melakukan proses-proses tersebut. Oh, jadi begitu. Saya coba ulang ya. Berarti untuk menghantarkan nilai itu dibutuhkan 3 fase, yaitu memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai.
untuk identifikasi lebih banyak nilai pelanggan dengan rantai nilai. Begitu ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu, Mas. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya, saya pinjamin aja ya bukunya. Wah, boleh-boleh Mas. Terima kasih ya atas bantuannya. Oh iya, sama-sama, Mas. Ya, selama bukan uang, saya bisa bantu. Selamat malam pemirsa sekalian, selamat datang di acara pemasaran dan solusi. Perkenalkan di studio sudah hadir Bapak Alvin, pakar pemasaran yang terkenal. Selamat malam Bapak Alvin. Langsung saja, tema kali ini merupakan rencana pemasaran. Coba Bapak sampaikan mengenai hal tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya coba sampaikan mengenai rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan instrumen sentral dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran. Ini dalam siklus perencanaan implementasi terdapat 4 fase perencanaan korporat. Nah, dalam perencanaan kantor pusat, perusahaan membuat 4 perencanaan. 1. Definisikan misi korporat. 2. Menentukan unit bisnis strategi atau SBU. 3. Menugaskan sumber daya pada SBU. Dan keempat, menilai peluang pertumbuhan. Bapak Alvin, kita ketahui bersama bahwa misi Google adalah mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Bagaimanakah dari keterangan Bapak di atas mengenai perusahaan untuk membuat misi perusahaannya? Baik Pak, sebelumnya di atas mana ya Pak ya? Di atas saya tidak ada apa-apa nih Pak ya, tapi tidak apa-apa, biar saya jawab. Jadi untuk definisikan misi perusahaan Pak, pertama kita harus tahu bisnis apa, siapa pelanggannya, nilai pelanggannya apa, dan akan menjadi apa bisnisnya. Nah ini akan dibentuk dalam visi dan misi. Misi punya 5 karakter, yaitu fokus pada tujuan terbatas, menekankan pada kebijakan dan nilai, definisi bidang kompetitif, pandangan jangka panjang, dan harus pendek. Nah, Ted Levis, seorang pakar, menyampaikan bahwa perusahaan harus melihat bisnis sebagai proses memuaskan pelanggan, bukan barang. Untuk menyokong hal tersebut, terdapat 3 dimensi pelanggan, yaitu kelompok kebutuhan dan teknologi. Dengan demikian, SBU dapat terbentuk. SBU itu merupakan sistem bisnis unit ya, jadi itu bertujuan untuk mengembangkan strategi terpisah dan menentukan pendanaan yang tepat. Nah, di sini harus dilakukan analisis. Luar biasa Bapak Alvin. Nah, mengingat analisis yang masih menggantung tersebut, alur yang tepat bagaimana Pak? Mengingat bahwa misi bisnis akan sangat berpengaruh dalam perencanaan dan implementasi serta kontrol yang tepat dari perusahaan. Baik Pak, yang jelas itu alur perencanaan strategi ada beberapa bagian. Yang pertama itu misi bisnis, ada juga analisis SWOT, kemudian kita harus memformulasikan tujuan dan strategi perusahaannya, memformulasikan programnya seperti apa, dan baru kemudian kita implementasikan program itu secara baik dan benar agar sesuai. Kita perlu juga umpan balik. Baiklah, terima kasih Bapak Alvin atas kehadirannya, penjelasan yang sangat singkat. Jika lengkap mungkin akan selesai 2 jam. Terima kasih kepada semua pemirsa yang hadir di acara ini. Sampai dijumpa di acara selanjutnya di pemasaran dan solusi. Iya, dari hasil video itu yang telah dipaparkan, apakah ada pertanyaan? Jadi, saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok ini terdiri dari 5 orang. Tugasnya ini pemilihan strategi pemasaran yang cocok. Setelah dipilih, kemudian diaplikasikan strategi pemasaran yang telah dipilih tersebut. Hasil dari pemasarannya ini bisa ditulis di lembar portofolio yang templatnya akan saya kirimkan, dan untuk deadline pengerjaan sampai akhir bulan.
Bila ada pertanyaan, boleh diajukan. Mungkin dari sekarang kalian bisa memulai berdiskusi tentang pemilihan strategi yang akan digunakan. Cukup sekian pembelajaran untuk kali ini. Bila ada pertanyaan, boleh menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.